Shalom. Jumpa lagi dalam kasih Kristus. Hari ini kita akan mendengar satu kerenungan yang berjudul keluar dari badai kehidupan. Banyak orang di dunia ini yang sudah Kristen, kenal Yesus, mengalami badai hidup, mengalami permasalahan yang begitu rumit, tapi sulit mengatasinya. Kenapa? Karena disebabkan mungkin karena kesalahan pribadi. Tapi yang kedua, mungkin juga karena ada rencana Tuhan. Nah, seperti apa dan bagaimana Tuhan menyelesaikan badai hidup yang terjadi dalam kasus di mana Yesus pernah ada di bumi dan dia mengalami keajaiban dan murid-muridnya melihat kemahakuasaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat rindu firman-Mu. Bukakan pikiran kami, singkapkan firman-Mu, sehingga ketika kami menghadapi hidup yang begitu sulit, kami mempunyai jalan keluar. Bapa, berkatilah firman-Mu, Engkau yang ditinggikan, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Bapa, kami siap dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita punya tema keluar dari badai hidup. Keluar dari badai hidup. Untuk lebih lanjutnya, mari kita baca dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan ayat 35. Pada hari itu, hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu itu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu hingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Di sini ada satu cerita di mana Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang. Untuk menyeberang, Bapak Ibu. Kalau Anda seorang pelaut menangkap ikan, menyeberang di siang hari, itu keadaannya sangat-sangat tenang. Jarang sekali terjadi permasalahan. Nah, kita lihat ya. Pada ayat 35, pada waktu itu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Perhatiin baik-baik. Hari siang, keadaan pada tenang. Tuhan ajak kita, bukan lagi ribut. Tuhan panggil Anda untuk berjalan dalam rencananya. Berjalan dalam rencananya. Di sini kita lihat yang ngajak Yesus. Dia bilang, "Mari kita bertolak ke seberang." Artinya apa? Tuhan bilang tidak langsung bilang, "Aku ini punya rencana dalam hidupmu. Ayo ikut aku." Kemana Tuhan? Ke seberang. Saya tidak tahu permasalahan Bapak Ibu. Seringkali Yesus ajak Anda, "Ayo masuk dalam rencanaku. Keluargamu, bisnismu, pekerjaan, anakmu, usaha. Sertakan aku. Karena aku yang membuat engkau berhasil, beruntung." Ini murid-murid Yesus yang diajak. Ayat 36. Apa yang terjadi? Mereka meninggalkan orang banyak itu. Di waktu mereka dipanggil sama Yesus, mereka ikut tinggalin keramaian dan bertolak ngikut jalan dan membawa Yesus. "Ayo masuk Tuhan dalam perahuku, dalam perahu kehidupanku." Beserta Yesus dengan mereka ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Yesus dikasih tempat khusus, silakan duduk Tuhan. Bagus kan? Bagus.
Dan perahu itu juga menyertai dia. Jadi teman-temannya, murid-muridnya Yesus ikut juga. Jadi banyak orang, tapi tidak semua orang mau ngikutin panggilan Tuhan, tidak mau ngikutin ajakan Tuhan. Engkau yang belum selamat, ayo ikut keselamatan bersama aku. Enggak mau, ya sudah, engkau tidak akan bisa lihat keajaiban. Ayat 37, ini permasalahan yang mulai terjadi. Apa yang terjadi? Waktu perahu mulai berjalan, kehidupan Anda mulai berjalan bersama Yesus, Anda akan happy. Wah, ada Tuhan dalam hidup saya, pastinya senang sekali. Bisnis saya mulai berusaha dengan lancar, keluarga saya mulai baik. Perhatiin baik-baik ayat 37. Mengamuk taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Artinya apa Bapak Ibu? Masalah ini bukan disebabkan karena orang ini, bukan disebabkan karena murid-muridnya yang ngikut Yesus, tapi Tuhan izinkan permasalahan ini karena di sini ketika mereka duduk bersama Yesus, Yesus diajak ngobrol. Singkat cerita, mereka asik sendiri. Wah, enak ya jalan sama Yesus ya. Wah, tenang semua. Tiba-tiba Tuhan izinkan, kata lalu kemudian. Apa yang terjadi? Ketika Anda mulai nyaman, tidak membawa dia diskusi, akhirnya Yesus tidur. Kita lihat ya, ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Jadi ketika mulai comfort zone, nyaman, wah, jalan perahu kita, kehidupan kita udah mulai nyaman, kita mulai tinggalkan Tuhan. Tinggalkan dalam arti apa? Biarkan dia tidur. Untuk masalah ini aku bisa kerjain kok, aku gak perlu Yesus. Di sini jelasin, Yesus di Burita, di sebuah tilam, di tempat, kasih tempat khusus. Bagus gak? Bagus. Engkau tempat duduk. Terus maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Perhatiin baik-baik. Kita lihat ya, Yesus yang ajak. Waktu di tengah perjalanan, mereka sedang asik dengan naik perahunya, ngobrol sama dalam kehidupan keluarga, bisnis. Ketika keluargamu, bisnismu udah mulai happy, tenang, engkau lupa Tuhan tuh ada. Engkau cuma taruh Yesus, kau ada di sini, kau tidur saja. Engkau diam, aku taruh di tempat tilam khusus. Angin sepoi-sepoi Bapak Ibu. Kalau Anda pernah ke pantai, pasti siang-siang itu anginnya enak banget, sejuk sekali. Apalagi di tengah laut, di tengah danau, itu tenang sekali. Tidur di tengah hari bisa tidur. Yesusnya tidur. Tuhan yang izinkan badai itu. Di sini ayat 37 bilang taufan yang sangat dahsyat. Wow. Jangan pikir ketika Anda ngikut Yesus Anda akan nyaman, aman-aman saja. Tidak. Tuhan izinkan permasalahan tiba-tiba. Taufan ini nggak pernah terjadi, taufan siang-siang, Bapak. Biasanya malam pasang surut. Tiba-tiba, wow, angin taufan sangat dahsyat. Bukan angin taufan saja, itu kan menggoyang perahunya. Wow. Apa yang terjadi? Lanjut ayat 37-nya. Ombak menyembur. Wow, air mulai masuk. Masalah mulai masuk dalam keluarga Anda, dalam bisnis Anda, dalam keluarga Anda, dalam anak-anak Anda. Mulai Anda, waduh, Yesus tetap tidur. Kenapa? Karena Tuhan sedang menguji orang ini. Engkau tahu engkau dengan siapa. Engkau tahu siapa yang mengajak kamu. Harusnya Yesus yang jadi juru pengemudinya, bukan engkau. Sehebat apapun, sepintar apapun, sekuat apapun, jangan pernah buat Yesus jadi nomor 2. Buat dia yang terutama, dia yang selalu diandalkan. Supaya apa? Ketika badai hidup terjadi, kita tidak salah kenal dia. Kita lihat, waktu angin badai mulai datang dan air mulai masuk,
Yesus tetap tidur. Kenapa? Harusnya kan bangun. Wah, kelabakan. Yesus bangun dong, bangun dong, bangun dong. Yesus bangun dong, bangun gitu kan. Harusnya bangun gitu loh. Enggak, Yesus nggak bangun. Udah mulai kepepet. Ayat 38. Yesus di sini dijelaskan tidur. Dan murid-muridnya berkata sama Yesus. Kita lihat ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Baru ingat ketika udah mulai anginnya besar, airnya udah mulai masuk. Wah, udah gak bisa tanganin nih. Gimana nih cari hamba Tuhan kek. Perhatiin baik-baik. Mereka pikirannya, oh Yesus itu sakti loh, dia bisa nyembuhin loh. Wow. Dia ngomong sama Yesus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Wow. Yesus yang mengajak kehidupan orang-orang ini, murid-muridnya ke seberang. Perhatiin baik-baik. Yesus yang pernah undang Anda, mari ikut dalam rencana. Di tengah-tengah Tuhan izinkan badai topan, bahkan itu masuk hingga mau tenggelam. Anda gak pedulin Yesus itu menjadi Tuhan, sebagai Tuhan. Tapi biarkan dia tetap tidur di comfort zone-nya, supaya kita yang menjalankan perahu kehidupan. Kita lihat ya, apa yang terjadi. Mereka ngomongnya kepada Yesus, Guru. Apa kemampuan guru? Bisa beresin yang namanya angin badai. Guru itu adalah orang yang mengajar. Ini loh teorinya. Tapi belum tentu guru itu pernah ikut dalam teori itu. Konsep manusia ketika punya masalah terberat, dia lupa posisi Yesus. Yesus itu Tuhan. Nah, kita lihat ya apa yang terjadi ketika mereka panggil Yesus Guru. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kita binasa. Wow. Jadi yang ngerasa ketika di perahu dia yang ngatur Tuhan. Udah kamu tidur aja, saya yang jalan. Dalam permasalahan keluarga, udah Tuhan, kamu tidur aja. Waktu udah mulai kepepet, mau binasa, bayangin. Artinya apa? Udah mau tenggelam. Binasa itu udah mau mati. Apa? Keuanganmu, ekonomimu, keluargamu, apa gitu loh, permasalahan yang kau sedang hadapi. Perhatiin baik ayat 39. Ketika mereka panggil salah, Tuhan gak marahin. Itulah kebaikan Tuhan Yesus. Dia Tuhan, tapi dia tidak gila hormat. Ketika orang dalam kepepet permasalahan, dia dengar seruan orang, seruan murid-muridnya, tolong kami, walaupun panggilnya salah, Guru. Lihat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata ke dalam danau itu, diam. Wah, angin badai, air udah mulai masuk. Ketika orang teriak, Guru, bangun, kita mau mati nih Guru. Tuhan tolong, perusahaan saya udah mau mati nih. Tuhan tolong, keluarga saya udah mau mati. Tuhan biarin. Dia yang ngajak, dia yang bertanggung jawab. Perhatiin ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau ini, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Baru kita ke tema. Gimana caranya keluar dari badai kehidupan? Bagaimana caranya? Lihat ayat 40. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Cara yang pertama yang Tuhan kasih tahu ketika angin badai, topan kehidupan, permasalahan begitu berat, Yesus ngomong sama muridnya, mengapa kamu begitu takut? Takut apa? Mati. Takut apa?
binasa. Takut apa? Yang ngajak itu Tuhan. Kalau engkau punya perahu menjalankan sendiri, engkau tidak hadirkan Tuhan, punya badai hidup, engkau teriak. Apakah Tuhan tidak dengar? Bisa dijawab. Tapi di sini kasusnya beda. Tuhan udah hadir dalam hidup manusia. Dia mau ajak kita adalah masuk dalam rencananya. Tapi di tengah-tengah Tuhan izinkan tongkai badai. Kita gak kenal dia sebagai Tuhan. Kita kenal dia cuman orang yang kita kagumi. Perhatiin, untuk keluar dari badai kehidupan, yang pertama Tuhan bilang, jangan takut. Mengapa kamu begitu takut? Kita baca ya, Roma 8 ayat 15. Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadikan kamu takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Setiap orang yang menerima Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tapi di sini di Roma Paulus mencatat, kamu tidak lagi menerima roh perbudakan, mental budak yang belum apa-apa takut, punya masalah takut gitu. Takut sama siapa? Sama masalahnya kalau nggak selesai. Takut sama apa? Takut sama apa? Ketika engkau punya masalah, cara pandang kita sama Tuhan seringkali kita pikir Tuhan gak sanggup. Perhatiin, yang pertama, jangan takut. Dalam Roma dijelasin, kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadikan kamu takut. Ya, kalau Anda punya mental hubungan Anda dengan Tuhan seperti budak, Anda gak pernah ngalamin keajaiban. Tapi ketika Anda punya pengenalan Tuhan sebagai anak, berubah. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Yesus kasih tahu untuk keluar dari badai, jangan takut. Kenapa? Karena kita anak Allah. Yang kedua, dia bilang ini, mengapa kamu tidak percaya untuk keluar dari badai? Tetap percaya. Percaya apa? Percaya Tuhan, percaya firman, percaya semua dalam kontrolnya Tuhan. Masalah seberat apapun yang kau sedang hadapi, perhatiin baik-baik. Ketika Tuhan ada di perahu kehidupan, jangan biarkan dia tidur. Ajak dia bicara. Belajar kenal lebih dalam. Karena dia sumber segalanya. Karena dia Tuhan. Ketika dia mulai tidur, perhatiin baik-baik. Masalah mulai datang. Tetap percaya. Percaya sama firman. Percaya Tuhanmu sanggup. Pak, anak saya gak bakalan susah. Percaya engkau Tuhan bisa sanggup yang buat yang tidak ada menjadi ada? Percayakah engkau? Mari kita diskusi, mari kita menanyakan pada diri kita. Ampuni saya Tuhan. Seringkali saya tidak percaya firman. Saya percaya pada logika. Seringkali saya percaya sama orang. Tapi sesungguhnya dasarnya harus mempercayai Tuhan. Di sini Tuhan kasih tahu sama mereka, hey, kalau kamu punya badai masalah, jangan takut, percaya. Bayangin Bapak Ibu, Yesus menyelesaikan masalah tidak rumit, buang air enggak, dengan ucapan 2 kata selesai. Kemahakuasaan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, engkau ngerti Yesus itu Tuhan. Ketika dia ngomong, jadi diam. Ngomong sama badai masalah, diam. Yang ngomong siapa? Tuhan. Jadi ketika masalah kamu, masalah kita semua, masalah Bapak Ibu yang sedang mengalami masalah, betul, bangunkan Yesus. Ingat Tuhan. Dan perhatiin baik-baik. Tunggu sampai dia bicara. Jangan, wah udah capek lah, nggak dijawab-jawab, udahlah tinggalin aja. Ya, karena di sini Tuhan sedang uji seberapa kamu percaya. Yang ketiga, keluar dari badai hidup. Di sini Tuhan kasih tahu ayat 41,
Mereka menjadi sangat takut. Wow. Murid-muridnya jadi takut. Takut itu bukan karena takut itu setan, bukan. Takut ini di sini bicara tentang kagum. Wow. Oh iya ya. Baru sadar yang ngajak itu Tuhan. Saya lupa loh. Terus kalimatnya apa yang mereka katakan? 41, dan berkatalah seorang kepada lain. Mereka sering ngomong, wow, siapakah gerangan orang ini? Bayangin. Sehingga angin dan danau taat kepadanya. Bayangin. Dari kasus ini murid-muridnya mulai tahu, oh Yesus itu bukan hanya sakti, bukan hanya guru, tapi dia Tuhan yang sanggup menyelesaikan badai tofan yang sedang terjadi pada saat itu. Apa? Yang ketiga, belajar kenal Tuhan Yesus. Jangan jadikan Yesus sebagai guru saja, tapi Yesus sesungguhnya dia Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Pertanyaannya, maukah kau ikut? Akhir dari firman Tuhan hari ini adalah ketika Tuhan ajak Bapak Ibu berjalan dalam dengan Dia, Anda pasti kagum sama orang yang hebat. Perhatikan baik-baik, badai mulai masuk, hidup mulai mengalami satu permasalahan. Ingat ada Tuhan. 3 hal untuk keluar dari badai. Jangan takut dengan masalah. Jangan takut, hadapi. Yang kedua, percaya saja sama Tuhan, karena Dia ada, karena Dia Tuhan. Yang ketiga, waktu mengalami itu, belajar kenal Yesus itu bukan hanya guru, tapi Tuhan yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada, yang bisa perintahin angin badai. Diam, tenanglah. Apapun permasalahan Bapak Ibu, saya tidak mengerti, tapi perhatikan baik-baik. Di sini kita belajar mengenalkan Tuhan. Murid Yesus lihat langsung mujizat, tetap pengenalan Tuhan tidak kuat. Apalagi kita yang gak pernah ketemu Tuhan Yesus, tapi kita percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami ketika kami mendengar firman ini, renungan ini menyadarkan kami, sesungguhnya Engkau yang mengajak kami keluar dari kenyamanan kami, berjalan dalam kehendak. Di tengah-tengah perjalanan seringkali ada badai permasalahan hidup yang begitu rumit. Kami seringkali bingung, seringkali kami baru lupa Tuhan, karena kami nyaman sekali dengan berkat-berkat Tuhan. Tapi kami gak sadar yang membuat satu masalah itu kejadian Tuhan izinkan. Itu membuat kami mengenal Tuhan. Dari kejadian ini kami sadar Tuhan, kami tidak boleh takut. Kami harus tetap percaya sama Engkau. Yang terakhir, kami mau belajar Tuhan. Terus belajar kenal Tuhan dalam setiap permasalahan. Biar kami terus berjalan bergantung bersama Engkau. Tuhan berkati setiap kami yang menonton acara ini. Biar itu membuat kami semakin kuat dalam pengenalan Tuhan. Apapun masalah yang sedang dirasakan oleh penonton, Bapa, Engkau mengerti, Engkau mengasihi mereka. Kami semua manusia, siapapun, Engkau sangat cinta. Engkau selalu ingin Tuhan dekat dengan kami. Berkati setiap mereka. Berkati ya Bapa, apabila mereka sedang mengalami masalah, Tuhan Yesus tolong dengarkanlah, sendingkanlah telingamu, sehingga umatmu mengalami perjumpaan dengan firman, sehingga kekuatan iman mereka semakin yakin Allah yang disembah, Allah yang hidup. Apapun permasalahan mereka Tuhan, baik dalam pekerjaan, keluarga, sakit penyakit, berkati ya Tuhan. Mereka yang sedang mengalami sakit, aku percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, 2000 tahun lalu segala penyakit ditanggung di kayu salib, dan oleh hidupnya aku menjadi sembuh akhir dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus, Allah yang hidup, benar, berkuasa selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu.
kita mendengar renungan yang sangat dahsyat. Permasalahan hidup bisa selesai ketika engkau mengerti posisi Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saya mau bercerita sedikit. Ada begitu banyak pelayanan-pelayanan yang saya sedang kerjakan. Bagaimana orang-orang konseling didoain dalam doa pelepasan, orang-orang yang terikat dengan kuasa gelap. Itu proses kesembuhannya, pemulihannya, itu butuh proses. Kami sedang kerjakan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, Bapak Ibu bisa menelpon nomor yang ada di depan layar Bapak Ibu dengan cara WA. Tersebutkan namanya, Anda mau hubungin nomor tersebut, kami akan siap membantu Bapak Ibu untuk mendoakan, mensupport. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani di rumah, khusus daerah Jakarta, kami akan coba bagi waktu untuk mendoakan Bapak Ibu. Dan kami sangat bersuka cita kalau Bapak Ibu bisa bersaksi bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Yesus Kristus, firman jadi manusia, firman yang menyelamatkan manusia. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jangan lupa like, subscribe acara live channel Berjalan Dalam Terang. Terima kasih untuk support sampai hari ini. Tuhan Yesus berkati. Di lain kesempatan, Shalom, Tuhan berkati.